mungkin kan Rasul mengutus Rasul. Udah jelas Tuhan mengutus Rasul, mungkin iya gitu. Oke. Coba dibaca lagi. Oke, boleh saya bantah ya? Iya, silakan. Boleh ya? Oke. Iya, Pak. Kita lihat dalam Yohanes 16 ini, nomor 7 poinnya. Di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada, disebabkan karena di perkampungan yang ada di bawah bupati ini, gubernur lalu mengatakan kepada Bupati, aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang ahli hama agar aku utus kepadamu ke kabupaten. Begitu diutus, gubernurnya minta kepada presiden, presidennya meng-ACC-kan. Kemudian apa kata gubernur? Aku mengutus kepadamu ahli hama agar hama tikus di kabupaten bisa dituntaskan. Pertanyaannya, gubernur mengutus kan? Yes. Tapi sebelum mengutus dia minta kepada siapa? Minta kepada presiden. Berarti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa. Aku minta. Kata minta dalam bahasa Yunani erotao. Erotao itu meminta, kemudian menanyakan, membicarakan, berdoa, kemudian berunding. Gimana ceritanya? Itu dalam bahasa Yunani itu erotao, itu artinya seperti itu. Artinya Yesus ini memohon kepada Bapa, Bapa, aku tak sanggup, tolong utus seorang penolong lain. Aku tak sanggup lagi. Mereka membuat makar, mereka menolak aku, mereka berusaha membunuh aku. Tolong, please. Tuhan kemudian mengabulkan. Itu yang pertama. Kedua, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Maka ketika ia mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, berarti ini adalah firman yang diterima oleh Yesus. Yesus berkata berdasarkan firman Tuhan. Berarti ada Tuhan yang menuntun dia untuk mengatakan ini. Aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Berarti yang dikatakan kemudian Yesus ini adalah perkataan Tuhan. Doa Yesus dikabulkan dan Tuhan mendatangkan penolong lain. Makanya Yesus mengatakan kerajaan akan diambil itu. Itu, Bung. Jadi kalau Yohanes 16, Anda tamatkan bacaan Anda sampai ke nomor 15. Insya Allah Anda akan tahu siapa oknum yang dimaksud tersebut. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Poin 13. Apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari lisannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima wahyu dari Allah. Tak ada satupun penambahan dari ucapan beliau itu yang keluar dari mulutnya. Khususnya wahyu yang diterima itu adalah perkataannya sendiri. Madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan dari lisannya itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yaitu diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat.
Lagi pula dalam Yohanes 18, aku akan mengutus nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Apa yang keluar menjadi simbol, menjadi aturan, menjadi simpul keagamaan, semuanya harus bersumber dari mulut nabi yang sama seperti Musa. Alhamdulillah, subhanallah, semua kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam, prosesi apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua kaidahnya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Kristen ibadah minggu, perintah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Kristen makan babi, perintah untuk menghalalkan babi itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Tidak bersunat. Apakah itu perintah dari mulut Yesus atau tidak? Kristen berdiri dalam prosesi keagamaan mereka, tak ada satupun yang bersumber dari lisan Yesus. Berarti yang pantas kemudian untuk menduduki apa yang disebut dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir poinnya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada abad pertama, pada saat Yesus hadir di tengah-tengah Bani Israel, orang belum tahu apa yang terjadi dalam kandungan berupa embrio. Orang tidak tahu apa yang terjadi di langit. Orang tidak tahu apa yang terjadi di dasar laut. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menguraikan hal-hal yang akan ditemukan, hal-hal yang akan datang. Begitu ditemukan, Al-Quran sudah menceritakan. Ada temuan baru, Al-Quran sudah menceritakan. Ada ilmuwan baru, Al-Quran sudah menceritakan lebih dulu. Artinya Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang baru ditemukan hari ini. Sehingga nubuatannya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Namun pada masa itu tidak masuk akal. Tapi yang akan datang, maksudnya di masa ke depan, akan ditemukan semua apa yang diucapkan di dalam Al-Quran tersebut. Dan poinnya, dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang mengembalikan identitas kemuliaan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, pada kodrat yang sesungguhnya. Contoh, di dalam surah Maryam kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di data nomor 9 ayat 19-nya, Allah kemudian mengutus 4 malaikatnya kemudian dengan mengatakan apa? Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiyan. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Subhanallah. Suci, mengembalikan derajat kodrat Yesus yang suci. Di dalam kisah para Rasul 4, Yesus disebut adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Galatia 4 nomor 4, Yesus disebut sebagai hamba yang muslim, tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, yaitu Torah. Islam mengembalikan derajat itu dengan mengatakan gulaman zakiya, seorang anak laki-laki yang suci. Kalau di Kristen, Yesus seorang laki-laki yang lahir di kandang hewan, kemudian dia dinobatkan menjadi anak hewan, anak domba, lalu kemudian dia menjadi simbol, ya, korban, tumbal di atas pohon, di atas tiang. Lalu kemudian prosesi itu dikatakan terkutuk. Dengan terkutuklah Yesus. Yesus Kristus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Kalau di Islam, subhanallah, diahabalaki gulaman zakiya, Nabi Isa alaihissalam dimuliakan dengan ucapan seorang manusia yang suci. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang diberi hikmat kitab dan diberikan hikmat kitab, lalu kemudian diberikan nikmat kenabian. Itu kata Al-Quran. Makanya umat Islam ketika menyebut selalu diikutkan dengan nama alaihis salam, dimuliakan. Alaihis salam, alaihis salam. Nabi Isa, Yesua alaihis salam. Apa alaihis salam? Atasnya keselamatan. Hosana, hosana alaihis salam. Hosana, hosana alaihis salam.
Selalu diikutkan dengan alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Kalau di Kristen, Yesus mati terkutuk, menebus dosa-dosa Kristen, seluruh dosa pembunuhan, pencabulan, pemerkosaan, perampokan, nepotisme, korupsi dan seterusnya, semua ditanggung di pundak Yesus. Maka Yesus bukan lagi manusia suci, karena dia adalah manusia yang semua dosa orang-orang Kristen menumpuk pada dirinya. Maka satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini berdasarkan tanggungan dosa-dosa adalah Yesus. Dia adalah manusia yang paling berdosa. Bayangkan saja, sejak dituliskan Bible sampai hari ini, kita tidak akan pernah menemukan satu perbuatan baik Yesus kepada ibu kandungnya sendiri. Kalau ada saudara Kristen yang mampu menunjukkan bakti Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Yesus berbakti kepada ibunya mulai dari sejak dia bayi sampai dia menjadi Tuhan untuk Kristen. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan bakti atau akhlak baik, etikat baik Yesus kepada ibunya, hormat Yesus kepada ibunya, maka saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada, tapi saya sangat miskin ilmu tentang itu. Tak ada pengetahuan saya tentang penghormatan seorang Yesus kepada orang yang melahirkan dirinya. Tak ada sama sekali. Yang kutemukan justru, mohon maaf, etika, adab yang kurang mengenakkan terhadap ibu kandung sendiri. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama, mami, bunda, mam, ibu. Selalunya Yesus memanggil, hai perempuan, gune, gune, gune. Hai perempuan, hai perempuan, hai perempuan. Bahkan ada suatu ketika di banyak orang, banyak manusia berkumpul, ibunya datang meminta supaya Yesus memberikan solusi. Anggur sudah habis. Malah dia tanya, hai perempuan, mau apakah engkau padaku? Waktuku belum sampai. Enggak Yesus, anakku sayang. Ibu hanya menyampaikan bahwa anggur habis. Oh iya Gune, iya perempuan. Itu. Bahkan kalau Anda melihat Guneka itu artinya istri, berarti Yesus memanggil ibunya dengan istri. Itu bahaya. Mana panggilannya? Mana etikat baiknya? Bahkan Yesus mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Perkataan Yesus. Artinya termasuk ibunya kan? Jadi tak ada akhlak daripada Yesus itu kepada ibunya. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam menyatakan dengan jelas bahwa beliau sangat menghargai ibunya. Beliau mengayomi ibunya dimanapun beliau berada, selalu kemudian menyanjung ibunya. Bahkan dari sejak bayi beliau sudah membela ibunya. Kalau Anda melihat tuduhan orang Yahudi dalam Talmud, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dituduh sebagai anak hasil zina. Apa pembelaan Kristen terhadap keadaan itu? Apa pembelaan Bible terhadap keadaan itu? Subhanallah, Bible tidak memberikan apa-apa terhadap tuduhan tersebut. Ketika orang Yahudi begia, katanya, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Padahal tidak pernah aku disentuh. Tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Dan aku bukan seorang pesina. Berbeda dengan Bible. Matius 1, di situ dijelaskan kalau Yesus, ibunya sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Bahkan dia hampir diceraikan karena terbukti dia hamil. Qala kadzalik, qala rabbuki huwa alayya hayyan. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu. Hal itu mudah baginya, agar kamu menjadikan suatu tanda kemudian atas kebesaran. Wa kana amran maqdiyan. Lalu kemudian Maryam mengandung beliau. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak ke kandang hewan, melahirkan di sana kagak, tetapi ke tempat yang asri, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Itu di Al-Quran, surah Maryam ayat 23.
Dan kalau kita melihat kemudian, ketika dia membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, orang Yahudi kemudian memulai mungkarnya terhadap Nabi Isa yang masih bayi. Fatatsbihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyan. Maryam membawa anak bayi itu, Nabi Isa alaihissalam, dalam gendongannya kemudian. Lalu orang-orang Yahudi berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyah. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, bukan buruk karakter, buruk akhlak, dan seterusnya. Dan ibumu bukan seorang perempuan pesinang. Maka Maryam kemudian menepis tuduhan itu dengan berkata, kau tunjuk apa yang kamu mau sampaikan kepada anakku. Tunjukkan kepada dia apa yang ingin kau tanyakan kepada anakku. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Tiba-tiba suara keluar dari ayunan. Ini Abdullah. Anak bayi sudah membela ibunya. Bukan pezina. Al-Quran membela. Nabi Isa alaihissalam membela kemudian ibunya. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini nabi utusan Allah. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku kemudian kitab Injil. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidaiti wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan. Dan berbakti kepada ibuku. Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa mengakui bakti kepada ibunya. Ini Al-Quran melakukan pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi. Sedangkan Kristen memanen keadaan itu. Panen terhadap penyaliban. Mengambil kitab dari Bani Israel. Tapi Kristen tidak ada pembelaan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Makanya dikatakan, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku.